Halo sahabat-sahabat Olala Movie tercinta. Olala kembali hadir untuk kalian dan tidak ada hentinya Olala mendoakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Oke, tanpa banyak cincong, langsung saja ke alur ceritanya. Oh iya, seperti biasa jangan lupa bantuannya untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Olala Movie. Film yang diawali dengan seorang gadis culun yang bernama Piem, yang dikala itu sedang sibuk menyelesaikan tugas dari kampusnya. Tak berselang lama dia mendapatkan telepon dari tunangannya yang bernama Kodir untuk mengajak ketemuan di sebuah taman. Setelah lama mengobrol, Piem pun mengatakan bahwa esok hari dia akan pindah di apartemen ibunya. Mendengar hal itu, lalu Kodir mengajak Piem main-main ke apartemennya guna melepas rindunya selama ini. Nah, setibanya mereka sampai di apartemen itu, ternyata semua ini hanya modus dari si Kodir, yang tidak lain maksud tujuan Kodir mengajak ke apartemennya adalah untuk melakukan celepak-celepok. Aduh, celepak-celepok. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Namun karena durasi Kodir masih di bawah rata-rata, seketika Piem mengeluarkan tenaga dalam sampai Kodir terpental. Semua ini disebabkan karena gaya main si Kodir hanya mementingkan kepuasan semata. Dengan wajah kusutnya, Kodir pun mengantarkan Piem ke apartemennya. Nah, saat Kodir kembali ke apartemennya, dan tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, datanglah wanita barbar yang masuk ke dalam ruangan apartemennya. Namun, keempat gadis ini datang dalam keadaan mendem atau mabuk berat. Kemudian Kodir memberitahukan kepada mereka bahwa mereka telah salah masuk kamar. Akan tetapi para wanita itu tak menghiraukan ocehan dari si Kodir dan justru mengajak Kodir happy-happy bersama mereka. Tak berselang lama, salah satu dari mereka yang bernama Sulis mendapat telepon dari pacarnya yang mengatakan bahwa pacarnya tersebut ingin menyudahi hubungannya. Akan tetapi, anehnya Sulis merasa bahagia dengan hal itu dan melanjutkan party barbar mereka. Pagi hari pun telah tiba, terlihat Kodir pun masih tepar dan tak berdaya. Ngapain aja kau Kodir? Ya, jangan salah sangka. Kodir tepar, tak berdaya akibat terlalu kebanyakan minum kemarin malam. Beruntung pada saat itu ada si Piem menelponnya dan meminta bantuan kepada Kodir agar menjemputnya ke apartemennya untuk pergi ke kampus bersama-sama. Setelah mereka selesai mengikuti mata kuliahnya, lalu saat di pertengahan menuju pulang, seketika pikiran Kodir pun kembali karena mengingat kemuletan tubuh wanita barbar kemarin malam. Sehingga Kodir pun yang tak mampu menahan ketegangan buah pisang rajanya langsung mengajak Piem untuk mampir ke apartemennya guna mencoba peruntungannya untuk kedua kalinya. Setibanya di sana, terlihat apartemen Kodir sangat berantakan. Lalu si Piem membantu untuk membersihkannya. Nah, seusai Piem membersihkan ruangan tersebut, dia pun meminta maaf atas kelakuannya saat mereka bermain kuda-kudaan sewaktu lalu. Mendengar hal itu, Kodir pun mencoba peruntungannya kembali untuk menerobos hutan belantara milik Piem. Namun saat mereka mendalami ilmu kanuragan, datanglah Sulis dan kawan-kawan untuk mengambil barang-barang mereka kemarin malam. Untungnya Piem tak merasa curiga terhadap Kodir dan menganggap wanita-wanita itu teman apartemen di lingkungan tersebut. Saat itu juga Piem menanyakan asal-usul Sulis dan kawan-kawan. Tapi dengan kecerdasan IQ 200 si Kodir, dia pun mengatakan bahwa mereka ini adalah sahabat-sahabat di apartemennya. Ya, karena kejadian tadi siang belum tertuntaskan, Kodir dan Piem melanjutkan lewat sambungan telepon. Namun tak disangka ternyata Kodir yang sedang melakukan senam jari diintiplah oleh Sulis yang saat itu sedang melintas di depan kamarnya. Lanjut cerita pada malam harinya ketika Kodir sedang membaca komik favoritnya. Tiba-tiba Sulis datang dalam keadaan mendem. Saat dia sadar, seketika Sulis mencocol habis mulut si Kodir berbekal celepak-celepok sebelumnya. Akhirnya Kodir berhasil menerobos hutan belantara Sulis yang rapat dan wangi.
Pagi hari pun telah tiba. Terlihat Sulis merasa kegirangan seusai merasakan besarnya pisang raja yang dimiliki Kodir. Saat bersamaan terlihat pemilik apartemen sedang menguping pembicaraan mereka. Dan kemudian datanglah si Piem untuk mengajak Kodir ke kampus bersama. Pada malam harinya ketika Piem sedang menunggu di apartemennya, di sana Piem mendengarkan curhatan dari Sulis yang ingin memiliki seorang pacar dengan itunya segede pisang raja. Dan kemudian datang salah satu dari mereka yang bernama Yayu dengan wajah kegirangan yang disebabkan Yayu habis digoyang oleh tunangannya. Sehingga mendengar itu Sulis iri dan dengki terhadapnya. Ya, dikarenakan Sulis merasa kesal, dia pun mengeluarkan jurus tendangan tanpa bayang terhadap Yayu. Beruntung dikala itu datang Kodir yang dengan sigap menangkap Yayu. Namun Yayu yang masih terngiang-ngiang dengan tunangannya langsung mencocol habis mulut si Kodir, sehingga mengakibatkan Piem cemburu buta dan bergegas pergi. Saat tengah malam dan secara bergiliran, Sulis dan kawan-kawannya bergiliran untuk meminta maaf kepada Kodir yang bertujuan untuk mengajak party minum bersama. Akan tetapi Kodir menolak ajakan mereka tersebut disebabkan dia masih sibuk dengan tugas kampusnya. Tidak lama berselangnya waktu, dia pun menerima telepon dari si Piem yang memintanya untuk segera datang ke apartemennya guna menikmati makan malam bersama. Nah, seusai makan malam bersama, tentu Kodir pun merasa kenyang atas bawah, sehingga dia pun kembali mengeluarkan ajian toke daratnya. Akan tetapi saat Kodir menceploskan pisang rajanya, Piem pun mengeluarkan jurus kenangan si madunya. Yah, apes deh. Setelah itu Kodir pun pergi dengan rasa kekecewaan yang mendalam. Saat Kodir keluar dari apartemen Piem, tiba-tiba salah satu kawan Sulis yang bernama Cucu. Si Cucu pun menawarkan bakpao hangat kepada Kodir dengan beragam varian rasa. Dan Kodir pun langsung tancap gas menuju apartemen miliknya. Pada pagi harinya, Sulis pun terkejut karena melihat Kodir yang sedang tertidur di pintu apartemennya akibat kelelahan seusai menggempur gawang pertahanan si Cucu. Lalu saat Kodir tersadar, Sulis pun ingin merasakan pisang raja milik si Kodir lagi. Akan tetapi, dengan ancuknya Kodir menolak ajakan tersebut. Lanjut cerita, dikala itu Sulis mendapatkan sebuah surat yang ternyata berisikan curhatan dari si Kodir. Nah, sepulangnya Kodir pulang dari kampus, kedatangannya pun telah ditunggu-tunggu Sulis dan kawan-kawan. Dan lalu Sulis menunjukkan surat-surat tersebut yang berisikan mengenai Kodir yang saat ini belum berhasil memasuki hutan belantara milik Piem. Tak berselang lama Kodir pun mendapati telepon dari si Piem. Akan tetapi, Kodir pun tak menghiraukan panggilan tersebut, melainkan dia lebih memilih party dengan Sulis dan kawan-kawan. Keesok harinya, Kodir pun telah ditunggu-tunggu oleh Piem untuk mengajaknya jalan bersama menuju kampus. Akan tetapi, Kodir pun menolak ajakan Piem yang disebabkan dia masih merasa kecewa terhadap dirinya. Nah, sepulangnya Piem dari kampus, hal yang menyedihkan pun terjadi. Yang dikala itu, Piem pun melihat Kodir yang sedang mesranya bergandengan tangan dengan Sulis. Dari sinilah renggangnya hubungan Kodir dan Piem. Melihat hal itu, Piem pun pergi meninggalkan mereka. Namun, merasa masalah semakin runyam, Kodir pun bergegas mengejar si Piem. Nah, saat mereka sampai di sebuah taman, Kodir pun mengeluarkan jurus 1000 rayuan serbetnya. Lalu dia pun memberikan sebuah kalung kepada Piem yang ternyata Kodir sudah mempersiapkan kalung tersebut untuk memperingati hari jadian mereka yang ke-6 tahun. Tak sampai di situ, Kodir yang sudah menjadi murid Bapak Sugiono selama puluhan tahun, kali ini dengan berbekal pengalaman yang mumpuni, akhirnya Kodir pun sukses untuk menanam pisang rajanya di tanah subur milik Piem. Namun ketika mereka hendak melakukan ronde kedua, datanglah Sulis dan teman-temannya secara mengejutkan dan mengajak mereka party kuda-kudaan. Dan kemudian film pun bersambung. Setelah Mimin menceritakan alur cerita film ini, yang Mimin pikirkan hanya satu. Apa apartemen Kodir tidak dikunci selama dia pergi? Untung para bidadari yang keluar masuk. Kalau maling gimana? Hedeh.
Oke, sahabat-sahabat Olala Movie, segitu aja yang bisa Mimin sampaikan kepada kalian. Semoga kalian terhibur. Dan tidak lupa Mimin minta bantuannya untuk terus mendukung Olala Movie supaya terus berkembang dan semangat untuk menceritakan alur cerita lainnya. Sampai jumpa di lain waktu, dan Olala Movie mengucapkan terima kasih sudah menonton. See you.